Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6749 Niat Baik dan Ancaman. Ketiga klan iblis tersebut menderita kerugian yang sangat besar, tak diragukan lagi setelah mengalami pertempuran besar. Sebagian dari kehancuran itu berada pada tingkat yang bahkan kekuatan garis keturunan Chu Feng yang mengamuk pun tidak dapat mencapainya. Klan Tiga Iblis Suci telah diserang? Ziling, yang datang bersama Chu Feng, langsung waspada begitu melihat pemandangan ini. Karena bagaimanapun Anda melihatnya, pertempuran ini sepertinya baru saja berakhir. Jantung Chu Feng juga berdebar kencang. Lagi pula klan Tiga Iblis Suci memiliki hubungan dengan ayahnya dan juga dengannya, namun mengingat situasi saat ini dan fakta bahwa klan Tiga Iblis Suci tidak terlihat dimanapun. Dari sudut pandang manapun, tampaknya klan Tiga Iblis Suci telah mengalami malapetaka pemusnahan. Untungnya ketika Chu Feng menggunakan mata ilahi dua warna miliknya untuk mengamati, Chu Feng menemukan bahwa meskipun pemandangan itu tragis, tidak ada jejak darah yang tertinggal. Meskipun terjadi pertempuran sengit tampaknya tidak ada korban jiwa, Chu Feng punya dugaannya sendiri. Dia merasa bahwa jika seseorang benar-benar telah membantai klan Tiga Iblis Suci maka tidak perlu menghapus jejak pembantaian tersebut. Jika ada cara untuk menyamarkan jejak pembantaian itu akan lebih mudah untuk menghapus seluruh tempat itu sama sekali. Itu hanya bisa berarti bahwa para anggota klan Tiga Iblis Suci telah pindah sebelum pertempuran terjadi. Lumayan. Meskipun kemampuan pengamatanmu ditingkatkan oleh mata ilahi dua warna penilaian ini pada akhirnya adalah tanggung jawabmu sendiri. Tepat saat itu, suara seorang pria paruh baya terdengar, meskipun kata-katanya penuh pujian, hal itu justru membuat Ziling semakin waspada. Namun Chu Feng menekan tangan Ziling yang memegang senjata suci itu. Dia memberi isyarat kepada Ziling bahwa dia tidak perlu melakukan itu, karena Chu Feng tahu betul bahwa orang yang berbicara itu adalah pelaku yang telah mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Oleh karena itu dia dan Ziling sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Saat Chu Feng dan Ziling menoleh ke arah suara itu, segala sesuatu di depan mulai berubah. Adegan itu mulai terdistorsi dan kabur lalu muncul pemandangan yang sama sekali berbeda karena sepertinya mereka teleportasi. Pemandangan itu sama sekali tidak pada tempatnya di sini. Itu bukan sesuatu yang telah berubah melainkan sesuatu yang tampaknya turun langsung dari dunia lain ke tanah ini. Dunia itu juga buram dan tidak jelas, tetapi aura yang dipancarkannya membuat pikiran Chu Feng bergetar. Chu Feng sangat akrab dengan aura itu karena itu adalah aura sebuah makam kuno. Tepat saat itu raungan dahsyat terdengar dari belakang Chu Feng. Sebuah gerbang penghalang yang membentang di langit dan bumi muncul dari tanah di belakang Chu Feng. Dan aura yang terpancar dari dalam gerbang penghalang itu terasa sangat familiar. Itu adalah aura dari dalam area terlarang sekte bela diri naga tersembunyi. Tak lama kemudian makhluk-makhluk raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya. Senior, Chu Feng langsung mengenali lelaki tua mengerikan di antara makhluk-makhluk raksasa itu dalam sekejap. Sesaat kemudian sesosok figur yang menutupi langit muncul. Ini adalah Long Xie. Namun, baik Long Xie maupun monster tua itu tidak punya waktu untuk mengejar Chu Feng saat ini. Sebaliknya mereka segera melindungi Chu Feng di dalam diri mereka. Mereka memandang dunia di hadapan Chu Feng, yang memancarkan aura makam kuno, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Chu Feng adalah orang yang akan membawa masa depan sekte bela diri naga tersembunyi. Jika kau menyakitinya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk binasa bersamamu. Kata-kata Long Xie penuh dengan peringatan tetapi juga mengungkapkan tekadnya. Namun yang didapatnya hanyalah senyuman sinis dari pria paruh baya itu.
binasa bersama kaisar ini? Long Xie, kalian terlalu percaya diri, bukan? Pria paruh baya itu tidak pernah menunjukkan dirinya, dan kata-katanya tidak mengandung sedikit pun intimidasi. Namun setelah dia mengatakan itu, Long Xie dan yang lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda-beda di wajah mereka, karena itu adalah reaksi ketakutan. Dari sini Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa pria paruh baya di dalam makam kuno itu, yang belum mengungkapkan wujud aslinya, memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Mungkin, dialah pemilik pedang dewa jahat yang disebutkan oleh binatang petir. Senior, ada yang Anda butuhkan dari saya? Chu Feng bertanya dengan hormat. Dia tahu bahwa Long Xie dan lelaki tua monster itu dan tokoh-tokoh tersembunyi di dalam sekte bela diri naga berjongkok sangat kuat. Interaksi mereka sebelumnya dengan Chu Feng selalu diselimuti kerahasiaan dan bahkan Long Xie pun tidak pernah mengungkapkan wujud aslinya. Alasan mereka muncul bersama sekarang bukanlah untuk hal lain melainkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Pengerahan kekuatan semacam itu semakin menunjukkan kekuatan pihak lawan. Karena lawannya begitu kuat, Chu Feng tentu saja tidak ingin para senior sekte bela diri naga tersembunyi mengalami kemalangan saat melindunginya, dan solusi terbaik adalah menangani situasi ini secara damai. Tentu saja yang terpenting Chu Feng merasakan bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki niat bermusuhan, setidaknya pernyataan sebelumnya tidak menunjukkan permusuhan sama sekali. Awalnya saya tidak berniat bertemu Anda, tetapi kebetulan Anda muncul di sini, secara spontan, saya memutuskan untuk mengobrol dengan Anda, pria paruh baya itu mengatakan ini. Ketegangan antara Long Xie dan yang lainnya segera mereda bagi sebagian besar orang, dan dia tidak menyela lagi tetapi membiarkan Chu Feng berbicara dengan orang itu. Senior, apakah Anda mengetahui keberadaan klan 3 Iblis Suci? Tanya Chu Feng. Klan 3 Iblis Suci baik-baik saja, mereka tidak apa-apa. Mengenai adegan yang Anda saksikan, itu perlu terjadi. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan, maka mereka akan tetap berpikir bahwa saya tidak layak memimpin mereka. Setelah mendengar perkataan pria paruh baya itu, ekspresi Chu Feng sedikit berubah karena pria paruh baya itu mengungkapkan informasi yang sangat penting. Memimpin klan 3 Iblis Suci. Terlepas dari apakah dia memiliki hubungan sebelumnya dengan klan 3 Iblis Suci, setidaknya untuk saat ini, dia ingin klan 3 Iblis Suci itu mengikutinya. Adegan pertempuran ini seharusnya menjadi demonstrasi kekuatannya, dan dilihat dari nada bicaranya maka dia pasti telah berhasil. Saat Chu Feng sedang merenung, sesosok figur yang jelas tiba-tiba muncul di dunia yang kabur itu. Orang ini adalah putra dari patriark klan 3 Iblis Suci, Sansheng Qiutian. Namun Sansheng Qiutian itu tampak tidak terluka, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda syok. Nak, sebaiknya kau bicara dengan Chu Feng, dia mungkin akan lebih mempercayaimu, pria paruh baya itu berkata. Chu Feng, kami baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, Sansheng Qiutian itu berkata kepada Chu Feng. Namun begitu dia selesai berbicara, sosok Sansheng Qiutian menghilang lagi. Namun setelah mengamati beberapa saat, Chu Feng dapat memastikan bahwa itu memang Sansheng Qiutian dari klan 3 Iblis Suci. Namun pria paruh baya itu jelas tidak ingin Sansheng Qiutian terlalu banyak berkomunikasi dengannya. Membuat Sansheng Qiutian muncul lebih tampak seperti demonstrasi bahwa klan 3 Iblis Suci kini benar-benar berada di bawah kendalinya, dan hal ini membuat Chu Feng semakin gelisah. Pria paruh baya itu bermaksud bahwa klan 3 Iblis Suci telah mengikutinya. Dilihat dari ekspresi Sansheng Qiutian, bahkan jika apa yang dikatakan pria itu benar,
itu jelas bukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasan Shengqiutian dengan sukarela, lebih seperti mereka dipaksa melakukannya. Yang terpenting San Shengqiutian hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dibawa pergi lagi oleh pria paruh baya itu, seolah-olah pria baya itu takut San Shengqiutian akan mengungkapkan lebih banyak hal kepada Chu Feng. Apa yang pria baya itu takutkan untuk diungkapkan? Ini mungkin bukan hal yang baik. Hal ini membuat Chu Feng merasa sangat aneh. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Pria paruh baya itu melanjutkan. Senior, apa yang membawa Anda kemari untuk menawarkan bimbingan kepada saya? Chu Feng langsung bertanya pada intinya. Kudengar kau akan memasuki sungai surgawi ke-9. Kau pasti akan mencari orang tuamu, kan? Pria paruh baya itu bertanya. Kata-katanya juga mengungkapkan bahwa dia mengenal Chu Feng dengan sangat baik. Sebelum Chu Feng sempat menjawab, pria paruh baya itu menambahkan, saat kamu bertemu ayahmu di masa depan, sampaikan salamku kepadanya. Senior, apakah Anda mengenali ayah saya? Tanya Chu Feng segera. Saya tidak mengenal ayah Anda secara pribadi, tetapi saya mengagumi Anda dan ayah Anda. Saya berharap di masa depan, Anda dan ayah Anda akan berteman dengan saya bukan bermusuhan. Pada saat itu pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Namun Chu Feng merasa sangat tidak nyaman mendengar tawa itu, karena ada rasa bangga yang tak terbatas dan kendali penuh dalam tawa itu. Namun Chu Feng tidak memahami pihak lain, dan pihak itu tidak memberi Chu Feng lebih banyak kesempatan untuk memahaminya karena dilihat dari apa yang baru saja dikatakan pihak lain itu terdengar seperti isyarat niat baik sekaligus ancaman. Saat tawa mereda, hubungan antara makam kuno dan tempat ini pun ikut menghilang. Chu Feng segera menatap Long Xie dan yang lainnya, mungkin ada banyak pertanyaan di benaknya. Makhluk-makhluk yang tersembunyi di dalam sekte bela diri naga tersembunyi ini dapat memberinya jawaban. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.